Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia yang mencakup beberapa poin ya. Yang pertama adalah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau biasa kita singkat dengan Sishankamrata. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Baik, untuk materi yang pertama, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Ya, jadi ketentuan ini berada di pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5. Ya, jadi ketentuan tentang Sishankam RI ya, itu berada di pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat yang pertama bunyinya adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian ayat yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ya, jadi usaha pertahanan dan keamanan negara itu TNI dan kepolisian sebagai kekuatan utamanya, ya. Tapi rakyat juga harus mendukung. Kemudian ayat yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dan ayat yang keempat adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Kemudian ayat yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan, kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dalam undang-undang. Kemudian sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata yang tadi disebutkan di ayat 2 ya, pasal 30 tadi, yaitu sistem dan keamanan rakyat semesta ini hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia harus ikut serta, ya, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, ciri yang kedua adalah kesemestaan, yaitu sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan,
Ya, kemudian ciri yang ketiga adalah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Yang selanjutnya adalah kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Ya, hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi setiap warga negara kita ya itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Melalui apa? Melalui rasa nasionalisme dan patriotisme kita. Ya. Jadi nasionalisme itu adalah rasa cinta tanah air kita kepada negara. Ya, kalau patriotisme itu rela berkorban untuk kepentingan negara, ya, itu. Kemudian ketentuan yang kedua itu berada di pasal 30 ayat 1, ya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, kedua pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti kepada negara dan berkorban demi membela negara. Dan bela negara dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Nah, membela negara itu tidak harus dalam wujud perang, ya. Kalau zaman dulu sebelum kemerdekaan, waktu zaman penjajahan, mungkin ya membela negara itu dengan menghunus pedang, ya. Tapi kalau untuk sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Yang mau dihunus pedangnya ke siapa? Ya, kalau kita sebagai pelajar, apa yang kita ikuti? Bukan menghunus pedang, ya. Jadi yang menghunus pedang, ikut perang, ya, itu zaman dahulu kala. Kalau untuk sekarang tidak, ya. Yang pegang, yang berhak pegang tembakan, nah, itu juga bukan rakyat biasa, ya. Jadi untuk membela negara bagi rakyat tidak harus dengan berperang. Nah, apa contohnya? Kita sebagai rakyat biasa, bukan sebagai orang militer, ya. Caranya yang pertama nih, ada ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar. Nah, kalau biasanya bapak-bapak sama remaja putra ya, itu ada di lingkungan itu, lingkungan RT ada siskamling. Nah, itu salah satu wujud bela negara, ya. Kemudian yang kedua, ada ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. Nah, itu salah satu wujud bela negara juga, ya. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya, sebagai pelajar, apa? Tekun belajar, ya, belajar dengan tekun, ya. Kemudian ada pelajaran PPKN juga. PPKN pelajaran apa? Untuk mengetahui negara kita itu seperti apa sih, politik negara kita seperti apa sih, itu belajar di PPKN, ya. Pada intinya belajar tekun itu salah satu wujud bela negara, ya. Yang keempat contohnya apa? Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ya, seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka, ya. Itu salah satu wujud bela negara bagi siswa, ya, mengikuti ekskul di sekolah. Kemudian ada pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Kalau di Indonesia nggak ada ya yang wajib, ya. Ada pelatihan dasar kepemimpinan kalau untuk siswa, ya. Kemudian ada pengabdian sebagai anggota TNI. Itu apabila orang tersebut adalah TNI, ya.
Kemudian contoh lain adalah pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Seperti ibu, apa yang bisa ibu lakukan? Ya, ibu mengajar, memberi pendidikan. Nah, itu sesuai profesi. Dokter, memberi pelayanan kesehatan kepada pasien. Perawat, memberikan pelayanan kesehatan. Itu adalah wujud-wujud pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Nah, demikian materi dari Ibu hari ini. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.